Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni yang tidak banyak orang tahu tentang Uwais Al-Qarni. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkenal penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata kepadanya, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu mendengarnya. Ia ingin sekali mengabulkannya, namun bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Makkah. Lalu, dengan apa ibu berangkat dalam keadaan kaki yang lumpuh? Ungkap Uwais kepada sang ibu. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Makkah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengira sudah tidak waras. Tibalah waktunya, Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Berkatalah sang ibu kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibu kepada Uwais. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais kepada ibunya. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak kaki tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah SAW, dan segeralah engkau kembali," ujang sang ibu kepada Uwais merutui perjalanan Uwais kepada Rasulullah SAW. Uwais bahagia sekali mendengar. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sedang pergi berperang. Hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah SAW, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya sendiri. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampailah salamku untuk Rasulullah SAW," ungkap Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ada seorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Berapa hari yang lalu seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ungkap Rasulullah SAW kepada para sahabat suatu hari. "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan mohon ampunlah kepadanya. Dia adalah penghuni langit, bukanlah orang bumi," sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah hingga Rasulullah SAW wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais.
Di saat Uis hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling merebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal untuk berduyun-duyun datang mensalatkan dan mengantarkan Uis ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jamaah para malaikat yang sengaja turun ikut menghadiri pemakaman Uis. Uis begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uis sangat terkenal di langit meski tak terkenal di bumi. Begitulah cerita tentang Uis Al-Qarni. Yang dapat kita petik hikmah dari cerita ini adalah, yang pertama, Uis sangat mencintai Rasulullah walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, Uis sangat berbakti kepada ibunya. Dua pelajaran yang bisa kita ambil: di saat kita berbakti kepada ibu dan saat kita mencintai Rasulullah, maka ridha Allah, kita akan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.